masuk jam 3 kalau nggak salah, aku mulai si ibuku langsung berdiri nangis. Jangan mati, kata ibuku. Kalau kau mati, aku harus kemana? Laki-laki. Orangnya kulitnya kuning langsat, orangnya gempal. Cewek cowok ah? Cowok. Cowok juga ah? Cowok juga. Sangat terkenal. Cuman ada selebritis laki-laki A juga inisialnya. Nah ini yang nggak selamat nih nanti. Kalau aku melihat saat ini dia menerima, mensupport suami dan lain-lain. Tapi nanti ke depannya aku lihat berpisah. Gempal, putih, orangnya tinggi dan orang terdekat juga dari lingkungan Bapak Presiden. Kepentingannya apa dia? Dendam. Oh gitu. Iri. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini akhirnya aku bisa ngobrol sama teman lama, ya kan, yang kemarin abis sakit, udah sembuh, dia sibuk, belum nyampe-nyampe ke sini. Akhirnya udah nyampe juga ke sini. Ada Hart Gumai. Halo. Kayaknya happy ya harusnya. Aku happy lihat dia udah ada pipinya. Udah naik berapa kilo dari sejak sakit itu? 30 kilo. 30 kilo. Udah nambah. Sakit udah sampai berapa kilo? Sakit terakhir itu waktu kritis 26 kilo. 26 kilo. Ada fotonya, boleh dilihatin nggak? Ada. Boleh ya? Boleh dong. Nanti di-insert tuh fotonya. Aduh, ntar deh kita ngobrol soal itu ya, soal pada saat dia sakit tuh ya. Apa yang, waktu dulu kan dia bilang katanya pertama kali bisa ngelihat itu karena kamu juga pernah mati suri. Iya kan? Iya. Nah kemarin, apa yang kamu dapatkan? Oke, tapi kita bahas ini dulu. Pak, bahas tentang ada beberapa orang yang protes udah bayar 200.000 tapi nggak kamu tanggepin. Kemarin katanya kamu mau cari duit, konsultasi boleh 200.000 gitu. Terus kenapa kebanyakan konsumen sampai kewalahan atau gimana sih? Yang apa? Yang bayar 200.000 komplain tuh ya ke Lambedanu katanya 200.000 di chat nggak ada, nggak dibales. Nggak dibales. Iya segala macam. Kalau di Dokter Richard Lee kan udah jelas waktu itu, aku mau cari duit, bla bla bla. Untuk yang paling murah tarifnya 200.000 by chat, satu pertanyaan. Yang paling mahal di 20 juta tatap muka untuk 1 jam. Terus memang ada beberapa yang masuk. Cuman kan dari awal udah perjanjian bahwa antri, nunggu, sabar satu-satu segala macam. Kalau oke transfer, gitu. Ya udah mulai. Ini nggak tahu nih ini dari netizen beneran atau dari buzzer. Oh gitu. Apalah serangan dari pihak sebelah. Sebelah gitu. mana? Sebelah mana? Nah, jadi konsepnya mereka nanya dulu, kalau udah oke baru transfer gitu. Iya. Kan aku aku kasih ini dulu persyaratan dulu. Antri ya, mau ya, nunggu ya, ini ya. Ntar ya misalkan kayak chat atau by telepon, tatap muka hari ini ya tanggal sekian ya. Ntar malam ya, gitu-gitu loh. Oh gitu. Tapi kebanyakan memang mungkin manusia kan beda-beda karakter ya Kak Ros ya. Ada yang aku sampai ketawa sendiri kayak dia kayak orang ada yang klien tuh kayak orang stres bener-bener. Ini orang stres beneran apa gimana gitu ya. Kenapa? Terus nelponin, terus tolong dong Bang Gumai gini-gini, suamiku nggak pulang-pulang gini-gini, tolong maunya sekarang gitu. Ya kan? Ya suami nggak pulang-pulang katanya, ditungguin segala macem. Nggak sabaran dia. Nggak sabaran. Ya udahlah, aku ngertiin lah. Tiba-tiba Lambedanu masuk kan di Lambedanu. Terus teman dari media ngasih tahu, nelpon, Mai, lo masuk di sini nih segala macem bla bla bla. Ya aku klarifikasi. Klarifikasi, bahkan beberapa teman klienku itu aku refund. Oh, ada yang di refund. Aku kan harus tahu sendiri, aku kan orangnya emosian. Iya. Bahkan temperamen gitu. Betul. Jadi sampai aku ya udah kalau lo nggak mau ya udah nih berapa nomor rekening aku refund. Refund sampai ada yang nggak mau gitu loh. Nggak mau di refund. Lo maunya apa gitu loh. Sampai aku masuk ke Lambedanu tapi refund nggak mau. Ya kan maunya apa ini orang lo buzzer ya gituin sampai terus ya kan disuruh ya nyerang ke aku ya gitu kan.
Masih Kamu ya. ini penuh curigaan Iya. sih. Itu bukan terawang ya, Iya, itu bukan lebih kepada terawang. pikiran buruk Iya. ya. Karena seminggu kemudian ternyata ada yang posting buka kuis gitu loh, 200.000 katanya buat konsultasi. Jadi kan wajar dong curiga gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya gimana? Ya berakhir. Solusinya gimana jadinya? Tapi orang yang komplain di Rambe Danu itu memang benar transfer ke kamu, ada chatnya? Memang Ada memang chatnya. memang ada. Tapi dia nggak mau di refund. Ada satu apa dua orang nggak mau di refund, nggak mau. Jadi maunya apa? Dia gitu maunya loh. dijawab pertanyaannya. Iya, maunya dijawab, tapi kan situ sudah nggak sabar duluan. Jadi kamu Akunya udah- nggak mood, udah, ya kan, males, gitu kan. Susah ya. Sambil ngopi ya kak? Silakan. Tapi Gumay, emang kamu beneran, oke. Ini kan yang 200.000 banyak ya kan. Yang 20 juta banyak nggak kliennya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bisa dibilang sangat banyak. Sangat banyak, oke. Karus kan tahu sendiri, aku sakit kan butuh banyak biaya. Karus juga salah satu orang yang support aku. Ya Bisa kan? disebut lah. Iya. Jadi pas selesai sakit butuh banyak biaya. Aku juga nggak mau nyusahin orang tua, walaupun BPJS kan kamar. Jadi aku BPJS itu kelas 3, tapi ke kelas 1. Jadi harus ada biaya tambahan segala macem. Dan aku waktu itu 4 kantong darah itu bayar juga segala macem. Oh, ada obat-obat yang di luar BPJS segala macem. Total waktu itu berapa puluh juta segala macem kan. Untungnya banyak tuh, ya kan, dari Karus, dari Chan, Denny Sumargo, Dinar Candy, gitu-gitu segala macam support. Ditambah lagi Allah kasih rejeki itu, yang konsultasi yang di harga 20 juta itu banyak. Pada saat kamu sakit, Tung. Setelah sakit. iya pulih, boleh pulang, toto mulai banyak tuh. Sampai aku kelabakan tuh. Kalau nggak ditemuin lumayan ya kan, sayang. Ya kan? Tung gitu. Dan ya lumayan bisa nabung. Udah punya manajer sekarang? Bisa. Hah? Udah ada punya manajer Nggak. sekarang? Kan nggak pernah pakai manajer. Atau Yufi kali mu. Jadi Nih ya, tuh. Si Gumay nih dulu orangnya kalau ditanya apa gitu kan, dia jawab dengan sangat murah hatinya, panjang gitu kan. Sementara ya menurut pengetahuan aku kalau diajak ngobrol tuh kan juga capek ya. iya. Terus aku bilang, kamu dibatasin dan waktunya gitu. Jadi waktu kamu sakit itu duit kamu banyak atau enggak sebelum sakit? Sebelum Kan- sakit. Iya kan, kamu yang konsultasi sama kamu juga banyak. Lebih banyak setelah sakit. Sakit. Iya. Karena sebelum sakit kamu nggak pernah kasih tarif ya. Betul. Sukarela aja, semua orang nanya sampai berapa Betul. jam juga kamu layanin. Iya. Temannya ini, temannya temen, keluarganya temen. Sampai selesai sembuh dari sakit, pulang dibawa ke rumah segala macam, tetangga ada yang bawa keluarganya seabrek-abrek. Nanya semua tuh. Ibuku sampai astagfirullahaladzim, mau marah gimana ya kan, tetangga bawa keluarganya dari dusun tuh, dari kampung halaman, dari kabupaten gitu. Iya beneran, datang ramean gitu, astagfirullahaladzim, di ruang tamu udah ramean. Lagi makan mie ayam duduk udah kayak dukun. Mau nggak mau dijawab, ini kopi, ini mie ayam, ini pasien. Satu keluarga. Dibayar nggak? Enggak. Tapi kamu udah makin kurus gitu ya. Iya. Lalu sekarang, tapi masih sekarang kan udah ada tarifnya nih, 1 jam tetap buka 20 juta. Iya. Tapi masih menerima tetangga dengan keluarganya nggak? Ya berharap mengerti lah, gitu. Mengerti bahwa ya kan. Ada kebutuhan gitu. Ya. Betul. Nah, gue ceritain dong, aku belum dengar loh cerita dia sakit itu. Kan kita sering ketemu berapa kali. Kamu kan makin kurus. Betul. Dan kamu bilang katanya kamu tadinya ketakutan atau ada dugaan, kecurigaan kamu diguna-guna gitu kan. Iya. Kenapa sampai kamu berpikir kamu diguna-guna sih? Karena kamu ngerasa banyak orang yang sebel sama kamu ya? Atau ada orang yang sebel banget sama kamu sehingga kamu berpikir kamu dikerjain? Iya, kalau yang sebel kan emang ada, udah terbukti kan. Semua juga udah tahu, nggak perlu cerita, semua udah tahu semua. Pertama waktu mulai mau parah tuh panggil kiai. Bapakku di Palembang tuh manggil orang alim ulama besar, panggil. Pertama kali di Jakarta sama Mas Yofi, itu bapak kosku,
yang udah kayak keluarga, udah kayak saudara. Beliau manggil teman-teman segala macam. Beliau juga orang yang bisa dibilang paham dengan agama, sehingga beliau menyarankan dan mempraktekkan gimana cara meruqyah diri sendiri segala macam. Hasilnya alhamdulillah nggak ada kiriman, nggak ada. Tapi santet. kamu tetap nggak percaya tuh? Iya, tetap karena aku drastis Kak Ros, aku bingung gitu loh. Drastisnya tuh gimana Badanku sih? makin murus, makin habis. Kamu nggak drastis. Itu udah berapa lama tuh kamu makin kurus? Aku udah bilang kan, nggak drastis itu. Iya, nggak drastis ya. Dari yang gemuk itu kan udah berapa tahun tuh, makin kurus tuh. Apalagi sejak masuk militer lebih kurus lagi. Betul. Kenapa kamu baru ngerasa kalau kamu sakit sih? Dari dulu kan udah bilang kok makin kurus sih. Iya. Nggak berasa ya? Udah berasa sih, udah berasa. Cuman kamu ngerasa di situ tuh parah-parahnya. Iya, ngerasa parahnya itu kan pas belakangan kan. Apa yang kamu rasain sih? Nggak bisa makan, sesendok pun nggak masuk. Kalau saksi mata itu adalah si Mas Yofi, keluargaku, orang tua, itu saksi mata bahwa sesendok pun nggak masuk. Air putih, pakai pipet, pakai apa? Iya, sedotan gitu. Sedotan pipet lagi, sedotan yang kecil itu. Itu pun nggak masuk, susah Kak Ros. Mual lagi, keluar lagi. Iya, lapar dan haus itu benar-benar ngerasa, dan aku nggak bisa ngelampiasin makan dan minumku gitu. Jadi sedihnya bukan main, nangis iya, aku nangis hampir tiap hari, tiap malam, seharian. Apalagi posisi di Jakarta aku sendiri sebatang kara, jadi tempatku ngadu itu hanya dengan Mas Yofi, seniorku juga. Curhat ke dia, berharap dia mau bantuin aku di Jakarta karena aku sakit parah kan. Beli buah, makanan dari temen bawain segala macam itu nggak ada yang masuk segala macam. Jadi aku bingung saat itu, aku nangis. Puncaknya itu malam aku nangis, doa ngomong sama Allah, aku harus gimana. Mau pulang aku takut nyusahin orang tuaku. Akhirnya aku curhat ke kakakku yang cewek di Lombok, yang paling tua nomor 1. Dia bilang pulang aja, tapi nanti pulang aku nyusahin orang tua, aku bilang gitu. Ya terus mau gimana? Jakarta nggak ada yang ngurus segala macam. Teman-teman support segala macam. Termasuk yang lagi sakit sekarang, dia bilang di Jakarta aja nanti teman-teman MC gantian jagain kamu di komunitas MC. Aku berpikir nggak bisa, teman-teman pasti punya aktivitas sendiri, punya kesibukan sendiri, dan seburuk-buruknya, sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya kita dalam hidup itu pasti kita akan kembalinya ke keluarga nyamannya. Jadi ya udah, aku langsung pesen tiket, pulang ke Palembang. Sampai di Palembang itu siang, pesawat siang, ibuku nangis nggak berhenti, dia shock. Aku kurus banget Kak Ros. Itu waktu itu di 30 kiloan. Akunya udah terbiasa, walaupun begini, udah nggak kuat jalan di bandara tuh. Udah ini, ibuku nangis sampai di ruang tamu itu, udah nangis, dia meluk. Kenapa jadi begini? Dia shock segala macem, bla bla bla. Kakakku juga yang cowok juga, dia aku lihat dia diem tapi air matanya ngalir gitu. Dan aku makin tertekan ngelihat keadaan seperti itu. Guling, makin parah, dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, aku GERD. Paru-paru basah, cairan di sini. Saat itu pneumonia. Terus aku juga ngalamin demensia. Ya, jadi aku demensianya itu jadi keluarga aku tidur, aku di kasur, aku masih pegang HP dong, ya kan, walaupun diimpus. Jadi impusnya aku pegang, aku bawa, aku pesen Gojek. Pesen Gojek kemana ya gitu. Pikiran tuh kacau Kak Ros, mana ya? Harus ambil duit dulu nih. Ke bank ini gitu, ke ATM ini. Oh adanya di mana ya? Oh Indomaret mungkin. Itu jam 2 pagi. Jalan aku sendiri. Orang sepi. Aku sembunyiin tuh. Infusnya. Iya. Orang tua aku tidur segala macam. Nggak ketahuan juga sama orang-orang. Gojeknya datang. Gojeknya nggak begitu merhatiin. Aku naik. Helm nggak Pak? Nggak usah, bilang gitu. Kita ke tujuannya Indomaret ini ya. Padahal itu jam 2 pagi. Bapaknya bilang emang buka Pak? Coba aja Mas. Coba sampai Indomaret. Nggak. Kemana? Alfamart cari lagi, muter-muter. Itu segala macam. Ketemu ATM, masuk ke ATM. Si bapak ini mulai curiga. Ini orang
kok apa ya di sininya gitu. Aku sembunyiin pakai jaket kan. Terus jalan tuh begini kok. Astaga, kayak kakek-kakek gitu. Iya kayak kakek. Dia merhatiin, wah ini orang kayaknya ada yang aneh nih, sakit kayaknya apa gimana gitu kan. Jadi pas masuk ke ATM ini orang alhamdulillah baik, ditemenin sama dia, pencet, keblokir. 3 kali. Salah. Dia bilang, Pak itu kayaknya keblokir ya gitu. Oh gitu, udah ambil. Udah Pak, udah itu udah keblokir, udah dipegang sama dia, dipaksa sama dia naik motor. Balikin. Kemana lagi? Kita kemana nih? Aku nanya kan. Pulang ya Pak? Enggak, kita jalan-jalannya keliling Palembang, bilang gitu. Oh iya, oke, kata si supirnya. Tapi dibawa pulang lagi sama dia, dibawa pulang. Singkat cerita ketemulah sama keluargaku, ibuku nangis-nangis kan. Loh, Hilang. Bumanya kemana? Nggak ada di kasur kan? Wah nangis-nangis dia teriak. Jadi ibuku, bapakku diceritain supirnya bilang alhamdulillah nggak ketemu begal, kata dia gitu. Kalau ketemu supir yang nakal itu bisa dibegal, bisa di ini, dia bawa ATM-nya keblokir ini itu segala macam. Dokter bilang, Gumai kamu akan mengalami halusinasi, semacam demensia juga, itu lupa. Deh ini ada ini apa? Mak Wo datang gitu, Mak Tuwo gitu ya, orang Palembang, kakaknya Mama. Nggak tahu ini siapa, aku nggak tahu, nggak kenal. Kak Ros datang misalkan aku nggak kenal. Ntar Kak Ros pulang aku inget, tadi ada Kak Ros ya, tadi lupa gitu. Tapi orang tua aku ngekip, mereka udah dikasih tahu dokter apa yang aku alami saat itu. Terus marah-marah, teriak-teriak, berubah. Wah ngamuk-ngamuk. Aku juga minta maaf sama perawat suster Mbak Meliani ya di rumah sakit. Kamu malpraktek ya, nggak bisa. Ini udah dicolok semua, nggak bisa nyari itu loh. Kebayang Gumai itu galaknya. Iya. Ngisep darah lagi. Ngambil darah. Ngambil darah ya. Ngambil darah tuh dia nggak bisa ku omel-omelin kan. Dia sampai nangis. Aduh. Aku minta maaf gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa, ibu minta maaf. Nggak apa-apa, emang ini kok udah biasa katanya gitu. Udah sana, cari yang lain, perawat yang lain gitu kan. Karena badan kamu nggak enak sih ya, pasti nggak sabaran gitu ya. Iya bener. Terus tiba-tiba berubah lagi Kak Ros, berubah lagi kayak anak TK. Mama bilang gitu. Papa, padahal aku sama bapakku kan bisa dibilang nggak dekat, puluhan tahun loh nggak pernah bersama gitu loh, bapak kandungku kan. Pak bilang gitu, mau minum bilang gitu. Terus kadang campur Inggris ngomongnya, iya, dicampur pakai bahasa Inggris. Gitu. Tapi kamu nggak sadar tuh pada saat itu? Thank you, gitu kayak gitu. Kamu sadar nggak ini kamu bisa cerita gini kamu karena diceritain orang atau kamu ingat? Aku inget. Oh, inget. Ada yang aku inget, ada yang enggak. Dan ada yang diceritain orang, nyokap sama kakak. Oke sih, thank you gitu. Yang berbeda banget dengan Gumai gitu. Dan yang parahnya lagi Karus ini demi Allah, demi Rasulullah aku kaget. Itu Mas Yofi, bapak kosku itu, terus iparku, mungkin nonton ketawa kali ya. Aku ngundang kawinan, aku mau nikah, iya, aku mau nikah sama Eka. Eka itu masih keluarga iparku, aku minta maaf. Iya bener, aduh, udah aku ketawa sebenarnya waktu itu ya. Aku bilang ke bapaknya, sama Om aku minta maaf juga. Om itu masih iparan sama kakakku. Aku nanya ke iparku, Mbak Septi, itu yang sepupumu yang itu masih masih gadis kan? Iya belum nikah Om, dia masih pacaran sama yang kemarin, tapi udah putus. Ya udah nikah sama aku ya. Aku minta nomor si Om bapaknya. Aku cari sendiri di HP bapakku, dapat Om gitu ya. Ku WhatsApp intinya aku mau datang ke Lampung, mau meminang, mau melamar anak Om. Kalau Om bersedia. Tapi inilah aku dulu pramugara, aku bilang tuh, aku dulu lama kerja di udara. Pekerjaanku begini. Sekarang aku dekat juga dengan pemerintahan segala macam. Walaupun aku dikenal orang peramal, aku bukan dukun. Jelasin gitu. Yang penting aku mau serius. Aku mau menikah. Itu WhatsAppnya aku baca. Sekarang aku ketawa-ketawa Kak. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak ingat tuh waktu kejadian itu? Iya. Waktu kamu ngetik itu kamu nggak ingat? Nggak ingat. Mas Yofi yang di Jakarta, aku bilang, Mas Yofi aku mau nikahnya adat Jawa. Aku seneng adat Jawa. Aku mau pakai belangkon. Demi Allah. Dia ketawa, Om, lo sadar nggak sih Om, lo WA begini mana? Nih, aku nggak sadar. Jadi sekarang setelah sadar masih mau menikah dengan dia nggak? Belum, harus jalanin dulu kan, harus saling kenal dulu.
Sampai kata Mas Yofi, Eka tuh siapa? Sepupunya iparku. Emang udah kenal tapi baru sekali 2 kali ketemu gitu. Ya itu kan ternyata mungkin itu di alam bawah sadar yang ternyata itu sebenarnya jujur kali dari mati ibu. Ya kok ke dia gitu ya. Gitu. Jadi Mas Yofi pun bilang, kok bisa kayak Eka, kan banyak kamu temen Iya, yang kamu kenal. Iya, kenapa Gitu. dia itu kan? Berarti mungkin dia kali. Nggak tahu, lupa. Iya. Nah, diingetin lagi nih. Lucu Oke. pokoknya Kak Arus. Diterusin lah. Jadi kamu sempat ada undangan pernikahan. Kok dikirim Ada. ke Pak Yofi, ke aku nggak dikirim? Iya, karena waktu itu kan dia kebetulan dia WA gimana keadaan, ku bales. Alhamdulillah udah mulai membaik, udah bisa pegang HP, udah bisa makan roti. Aku mau nikah. Aku mau adat Jawa, Mas, gitu-gitu. Katanya dulu cerita pengen adat Padang, katanya gitu kan, kata Mas Yofi kan. Ditanggepin lagi. Ditanggepin. Beneran Om, beneran. Dia ngira beneran. Dia telepon kakakku. Dia kan akrab juga sama kakak kandungku. Kakak kandungku bilang, iya ladenin aja, soalnya dia lagi begini. Dia masih halusinasi, masih kayak lupa-lupa. Pada Iya. saat aku udah mulai WhatsApp kamu tuh kondisinya udah sampai mana itu pada saat itu? Itu kondisi apa? Ingat gak? Nggak ingat. Lupa aku ya. Kau tanya Gumai gitu. Kamu kenapa gitu? Kan kamu jawab tuh. Itu Iya. lagi inget atau lagi apa tuh? Yang aku inget itu adalah cuman Kak Ros transfer duit. Itu aku inget. Itu aku inget. Transfer duit ke rekeningku, aku inget. Ya. Sisanya lupa beneran. Jadi itu masih belum membaik ya. Ya. Karena aku ada beberapa kali, kan kamu kayaknya sakit itu tuh ada 2 fase deh. Iya, 2 fase, ya. Fase yang pertama tuh masih di Jakarta sakitnya. Masih Jakarta, Siloam Pancoran. Oh, yang kedua baru yang. Kan aku tanya apa diperlu bantu apa, doain Iya. aja katanya gitu. Begitu di Palembang baru kamu. Fase pertama. Heeh. Fase kedua bisa dibantu apa, duit baru gitu. Sepertinya Iya kan? masih banyak duit ya. Iya. Terus pada saat parah-parahnya itu sesudah aku WhatsApp itu kamu makin parah atau sebelumnya itu yang parah yang kamu katanya mau hampir meninggal itu? Itu kayaknya makin parah. Udah mau hampir meninggal. Itu sesudah Iya. itu aku WhatsApp itu sebenarnya makin parah tuh. Iya. Itu lagi parah-parahnya. Lagi parah-parahnya. Lagi parah-parahnya. Iya. Semua teman-teman tuh mantau. Kayak Bang Densu, dia video call, mantau mau lihat keadaan, karena banyak yang kaget ngelihat aku kirimin fotoku ini teng gitu. Kayak teman si Dinar Candy, nangis dia pas video call, dia nangis langsung, kan ngelihat langsung kan, kayak bukan Kak Gumai, ini aku Din, gue bilang gitu. Nangis dia, bener-bener nangis dia di mobil lagi mau syuting, dia nangis gitu. Itu baru makin parah yang kamu bilang tadi cerita, yang sampai nafas kamu gitu, yang dokter bilang udah waktunya tuh. Iya. Yang paling aku ingat adalah waktu itu di hari terakhir sebelum boleh pulang, jam 1 pagi, aku kedinginan, nggak kuat, dingin, dikasih selimut 1 nggak mempan, dikasih 2 nggak mempan, 3 nggak mempan, ibu nyari apa, jaket nggak mempan, 4 lapis, kasur kecil, kasur Palembang gitu yang sepetak itu, tumpuk di badan 5 lapis nggak mempan, minta ke suster. Total tuh ada 20 lapisan diselimutin, baju, jaket, karpet, kasur. Masih gigi gua. Tapi di pikiranku itu aku nahan nangis itu. Aku takut mati. Takut. Aku berpikir kenapa aku begini gitu loh. Kan diimbuskan gitu. Terus itu jam 1. Masuk jam 3 kalau nggak salah, aku mulai gitu. Itu pengalaman yang pertama kali aku rasain dalam hidup. Yang mungkin orang di luar sana nggak ngerasain, nggak tahu pernah ngerasain atau enggak. Jam 3 itu, jam 3 sampai jam 8 tuh gitu. Itu apa? Mau muntah atau nafas yang nggak bisa narik nafas? Jadi katanya dari ini loh, dari perut? lambungku GERD itu. Naik ke atas? Iya, jadi itu setelah disuntik sama dokter. Suntik apa ya katanya, jadi itu juga terasa sakit di pembuluh darah. Iya, pembuluh darah tuh kejeng-kejeng. Susternya sampai nangis juga segala macem, suruh berdoa. Kakakku langsung ambil telekung, dia duduk nangis segala macem. Aku balikin badan,
sambil balikin badan begini, nggak mau dilihat ibuku. Aku nangis gitu kan. Aku nangis berdoa. Seumur hidup nggak pernah ngerasain hal seperti itu. Nggak pernah masuk rumah sakit kecuali dulu waktu operasi mata, itu pun masih kecil, dan di umurku masih muda masa aku harus pergi lebih dulu. Ibuku sama siapa? Terus ibuku langsung berdiri nangis. Kalau jangan mati, kata ibuku, kalau kau mati aku harus kemana, katanya gitu. Aku harus kemana, aku harus sama siapa, katanya gitu. Aku harus sama siapa, aku harus kemana, katanya gitu. Jangan pergi, jangan ini. Dan aku akhirnya berdoa dalam hati, berzikir. Iya, ya Allah, jangan dulu aku mati. Ibuku sama siapa nih, gitu. Aku kan lama ini cuma sama kau, katanya gitu. Rumah kau yang beli, katanya gitu. Dari beberapa saudaraku ya. Segala macam dari kau, segala macam kau, ini itu segala macam. Nanti aku ngadunya ke siapa, aku pulang ke siapa, gitu. Kan tahu sendiri Rian, kan aku kalau di rumah itu panggilan kecilku Rian. Rian katanya, saudaraku jauh semua, ntar aku sama siapa, sembuh, katanya gitu. Jangan mati, gitu. Ibuku frontal, dia ngomong jangan mati, katanya gitu. Jadi aku makin kedesak. Tapi untungnya aku, walaupun aku kedesak, aku langsung inget, iya jangan mati, aku harus sehat, aku harus sembuh, aku harus sembuh. Zikir terus, aku zikir Kak Ros. Jam 8 pagi aku sadar. Alhamdulillah, aku berdoa gini, ya Allah, kalau misalkan besok, kalau misalkan nanti matahari terbit, aku nggak kedinginan dan aku nggak mati, karena dokternya diem aja waktu itu. Mungkin, mohon maaf sebelumnya, dokter Azari namanya. Dokter itu mungkin walau alam dia dalam pikirannya apa waktu itu, nggak tahu, mungkin nanti sembuh, nggak tahu nanti udah waktunya, udahlah gitu. Tapi dia nggak bicara, cuman dia langsung balik lagi, pergi lagi. Setelah aku dirawat sama dia itu, kalau aku matahari terbit aku nggak mati dan aku nggak tersiksa seperti ini, begini terus, aku bilang gitu. Aku berjanji, aku mau minta maaf ke semua orang yang ada di sekitarku, yang aku kenal. Mungkin aku melakukan hal-hal yang aku tidak sengaja, siapapun itu. Dan aku mulai kebayang tuh, mulai berpikir sendiri siapa ya yang kira-kira sakit hati sama aku gitu. Siapa orang yang harus aku minta maafin. Terus aku berjanji juga, hal-hal buruk dalam hidupku aku mau berubah gitu. Ya katakanlah, dalam hal dunia. Jujur aku bukan orang yang baik gitu loh, yang masih bisa kena alkohol, ini itu dan lain-lain, dunia malam segala macam. Aku janji mau ninggalin ya Allah, asal aku dikasih kesempatan kedua buat hidup. Yang jelas-jelas kau langgar dalam agama Islam, dalam Al-Quran, insya Allah aku berjanji perlahan-lahan aku tinggalkan, aku bilang gitu. Tahu-tahu jam 8, jam 7, jam 8 lupa antara jam itu, seger, buger. Aku mau sembuh, aku mau sehat. Aku lihat ibuku kegeletak tidur, kakakku tidur masih pakai telekung. Selamat pagi, kata susternya kan. Aku langsung begini, berdiri. Pagi suster, aku mau makan gitu. Sekian bulan tuh aku nggak pernah bisa makan Kak Ros. Aku mau makan, aku bilang gitu. Kakakku, ibuku langsung makan nak, makan ya, makan katanya gitu. Bisa makan, bisa aku bilang gitu. Makan, mau makan aku bilang gitu. Langsung dikasih bubur, ini segala macem. Terserah pokoknya apapun yang terjadi aku telan pokoknya. Mau muntah, mau apa, gitu. Minta air minum. Kalau dulu kan pakai sedotan kecil, aku minta si Tupperware yang segini itu kasih ke aku langsung, langsung, sambil aku tuh senyum, sambil aku alhamdulillah ya Allah gitu, masuk. Aku minta, waktu itu nggak tahu kenapa kesebut sama aku minta paha ayam, bilang gitu. Paha ayam, datengin satu sama susternya, sama kakakku. Hop, habis satu, mau lagi, aku bilang gitu, dua. Hop, jadi sehari itu aku bisa ngabisin 10 kilo ayam. Sampai candaan dari keluarga aku tuh, ada omku bercanda, kayaknya jin deh yang makan gitu. 10 kilo sehari, hop. Besoknya hari kedua sama, hampir 10 kilo. Hop. Ibuku seneng, yuk dia, wow bolak-balik dia.
ke pasar nyari itu ayam kan segala macam. Karena kan di rumah sakit juga sedianya kayak ikan patin, saat itu bubur, nasi ini, nasi itu yang sehat-sehat. Ayam goreng, pokoknya aku maunya ayam goreng nggak pakai tepung, ini bisa 10 kilo setiap hari itu, setiap hari. Itu sampai sekarang 10 kilo ayam? Enggak, sekarang udah alhamdulillah udah normal. Sekarang udah normal. Ya. Tapi makan udah banyak, ya, udah biasa. Udah ini. Kan aku makan terus ya. Ini tuh temanku Yofi itu makan terus. Makanya kalau lihat juga kan dia udah alhamdulillah udah segar. Iya, Untuk pertama kali dia datang lagi ke Jakarta, aku melihat kamu masih belum terlalu bugar ya, tapi ini berapa bulan kemudian udah segar. Iya. Dan masih dulu juga masih emosian itu. Kalau dari rumah sakit dia masih emosian sebenarnya ya kan. Iya. Masih mungkin karena badannya juga masih nggak enak ya, badannya masih nggak enak, jadi masih gitu rasanya pengen marah aja. Iya. Oke, tapi dari janji kamu itu ya kamu akan memperbaiki diri, itu udah berapa persen kamu jalankan? Sampai hari ini, sampai tadi di jalan pun aku masih kepikiran. Siapa ya kepikiran apa? Kepikiran aku harus sanggup bisa nepatin janji untuk merubah semua itu. Apa aja sih yang mau dirubah? Satu, tadi kehidupan malam. Nggak minum alkohol. Oke, itu mah gampang. Tapi kena dia ketawa. Jangan dikasih sama temennya juga. Minum kopi aja. Iya. Berat, perlahan-lahan. Kadang aku juga ngomong, ya Allah, pelan-pelan ya Allah ya. Nggak bisa langsung ninggalin. Nggak bisa, itu alkohol yang bikin kamu marah-marah melulu tuh. Iya kan? Iya nggak? Iya. Apalagi? Ya hal-hal yang sehubungan dengan dunia malam. Nah, kamu ngapain sih biasanya ke dunia malam kamu? Betapa semedi. Ngapain dia di dunia malam? Duduk dugem. Kamu Gumay nggak kelihatan ya, aku nggak nyangka deh. Aku pikir kamu kalau malam-malam semedi. Tapi duduk gemetarnya jaim, soalnya di situ had Gumay kan. Oh, gitu, tapi ada. Iya. Seorang pada konsultasi nggak pas kamu dugem? Nah itu malesnya kan, ya kan kita mau happy malah mau konsultasi. Suara berisik, dangdung, sibuk nanya, aku jodohnya kapan ya? Gitu kan. Kita datang mau seneng-seneng, mau happy. Bang Gumay, seneng banget bisa ketemu. Bang Gumay, rezekiku gimana ya? Gitu. Dan lucunya lagi, mungkin nih temanku Yofi juga saksi, aku bilang, serahin sama Allah, nanti Allah kodok dan kodar diatur sama Allah segala macam. Kamu tapi depanku aku lihat ada alkohol gitu loh. Jadi kayak ngomong sih, iya spiritual banget. Depan duniawi ya. Iya. 2 itu, 3 dunia gemerlap. Apa lagi? Rasa aku kan orangnya pendendam, emosional, dendam. Semua penyakit hati yang ada di dalam diri itu berusaha untuk pelan-pelan. Kayak aku musuhan sama si A, B, R gitu ya. Ribut gitu. Berusaha untuk legowo, untuk memaafkan. Tapi itu pun proses ya. Proses. Pelan-pelan, walaupun kemarin kepancing lagi. Tadi ya barusan masih kepancing. Enggak, tapi ngomong-ngomong ya. Ini kan aku bilang dia pada saat habis sakit banget dingin, dia mau berjanji mau merubah diri. Bangun udah semakin sehat, keluar dari rumah sakit ke Jakarta. Jakarta diwawancari podcast, dia ngomong apa? Saya akan buktikan ke orang-orang itu yang tidak mempedulikan saya pada saat sakit, saya akan bersinar lagi, ngomong itu. Betul, iya. Siapa betul, sih? Emosi ya. Aku emosi ya karena waktu itu. Pas iya. itu kan, iya. Siapa sih yang orang-orang yang sebenarnya kamu harapin memperhatikan kamu ternyata enggak tuh siapa? Sebenarnya itu aku banyak dapat perhatian dari teman-teman. Cuman nggak tahu kenapa saat itu aku tuh kayak orang emosian, marah-marah. Tetap aja ngerasa kurang aja nih gitu iya. ya. Oh, okay. Kayak temanku ada yang aku chat tuh. Sensitif, kamu lebih sensitif. Iya, kok nggak nanyain kabarku, sedangkan kamu lihat storyku gituin. Jadi sensitif ya. Oh iya, sensitif ya. Karena waktu itu lagi parah kan. Oh iya. Nangis, sedih gitu. Ini kemana, dia kemana, temanku yang ini kemana.
sekarang tersaring ya, aku bilang gitu. Yang mana temen, yang mana bukan, yang ini, yang itu, gitu-gitu kan. Gitu. Walaupun kalau nggak salah malamnya sebelum 24 jam langsung aku delete, hapus. Gitu. Berubah-ubah pikiranku, berubah-berubah, perasaan berubah-berubah, Sekarang emosional gimana? berubah-berubah. Sekarang gimana? Sekarang masih ada perasaan itu. Aku salah satu yang membuat kamu ingin sehat juga selain bahwa kamu ya mama sama siapa gitu. Masih ada perasaan bahwa kamu ingin membuktikan bahwa kamu akan sukses lagi gitu, untuk pembuktian ke siapa itu ada? Enggak. Sekarang lebih legowo, lebih apa yang aku dapatkan, apa yang aku punya aku jalanin aja, mengalir aja bagaikan air. Apa yang aku dapat, harapan pasti ada setiap orang. Aku pasti ada harapan, aku masih ada cita-cita, masih ada yang aku kejar. Aku mau masuk ke sini, ke tim ini, aku mau jadi ini. Apa sih tim ini, apa tuh? Ada lah ya Iya, cita-cita, harapan iya. lagi nih. Kemarin udah proses, itu kan harapan, cita-cita kan. Terus apalagi mau menikah sama yang namanya Mbak Eka itu. Jadi nggak enak sama Eka-nya kan. Ya nggak enak karena kamu nggak ada actionnya, cuma ngelamar doang, tuh nggak ada, lanjutin lah. Orang ketemu baru sekali, dua kali Coba ya, kalau nggak tambahin salah lagi ya. 4 kali. Terus sampai kakakku sama iparku bilang, oh maaf ya, si Gumainya, si Riannya soalnya masih sakitnya masih parah, dia ngawur gini. Kan udah sembuh sekarang nih. Iya, kan udah sembuh. Gih, deketin. Ya insya Allah biar Allah yang ngatur. Ya, Biar kalau nggak ada usaha gimana cara ngaturnya? kerja dulu deh, harus cari uang dulu. Gitu kan. Nanti kalau maksain nikah segala macam nggak bisa ngidupin, nggak bisa apa ya kan? Kan kamu menikah, hidup kamu akan diarahkan ke yang lebih benar. Karena kamu punya tanggung jawab. Kalau sekarang kamu apa? Didugem-dugem gitu. Kan karena nggak ada yang nungguin orang di rumah. Istri nggak ada yang nungguin istri di rumah. Jarang, dugem kan jarang dulu ya. Dulu. Temennya gini. Tapi apa gue Padahal ntar pas pulang ketawa deh. ketawain. Iya. Tapi setelah kamu melewati itu ya, sakit sampai parah, kritis gitu. Kan kamu bilang kalau dulu waktu kamu matanya dioperasi itu kan kamu sampai ada berubah gitu dalam hidup kamu, bisa ngelihat lebih tajam apa segala macam. Kamu pada saat kamu yang menggigil itu ada fase di mana kamu antara Aku ada waktu itu jadi gini, ini ceritanya tuh agak ini ya Kak Rusya. Aku ngelihat ada dua sosok. Sampai aku lihat ini malaikat maut bukan? Hitam, besar. Nangis aku, ketakutan aku. Kata kakakku, kenapa dek nangis dia kan? Enggak, itu kau tuh halusinasi, sambil halusinasi. Tapi aku lihat Kak Ros, sampai aku mikir ini halusinasi bagaimana ya gitu. Besar dua di depan. Itu tuh aku bilang, lihat enggak kata enggak ada, kau tuh halusinasi. Terus ibuku bisik-bisik, tapi aku denger bisikan ibuku tuh kalau orangnya bisik-bisik tapi suaranya gede. Dia tuh lagi halusinasi gitu. Ya nggak usah bisik-bisik ya kan. Sama tanteku kedengeran gitu. Jadi aku ngelihat sosok itu, tapi aku berdoa jangan diambil dulu. Ini kayaknya apa malaikat maut apa gimana, jangan diambil dulu, jangan dulu, aku bilang gitu. Zikir, berdoa, berjanji dan lain-lain. Terus tiba-tiba pergi dua itu. Nah kalau yang aku alami sekarang, aku ngerasa lebih tenang. Karena aku sudah mengalami fase itu. Jadi jujur aku ngerasa lebih dekat sama Allah. Jadi kayak hari ini aja tadi ketiduran di jalan di motor lupa sholat tuh nyesel. Aku nyesel. Dan aku lebih yakin, lebih percaya kalau diiringi sama sholat kan rezeki lebih lancar. Jadi ngerasa lebih bahagianya di situ. Kalau lagi nggak ada job, lagi sendirian di kamar segala macem, aku milih untuk duduk di atas sejadah. Ya bukan pencitraan ya, tapi ini yang aku alami sekarang. Alhamdulillah. Kalau dulu nggak pernah. Dulu nggak pernah. Nggak pernah. Ditambah lagi sekarang aku tinggal sama Mas Yofi, yang mana beliau itu memang mengarahkanku untuk ke jalan yang benar, ibadah, sholat, baca Al-Quran. Mas aku udah lupa mas, alif bata saja, jim, ha, khoda, za, roza, gitu kan. Ntar aku latih katanya gitu, ntar pasti inget kok. Mau ngaji bilang gitu kan. Jadi tiba-tiba semuanya muncul Kak Ros. Tapi ada juga pikiranku kayak mikir,
apa aku mau hijrah ya? Tapi kayaknya nggak mungkin kayak yang lain yang jenggotan gitu kan, celana gantung gitu, kayaknya aku belum ke situ. Tapi pemikiranku sudah yang aku nggak mau ninggalin sholat. Kalau ketinggalan sholat kayak tadi rasanya sedih banget, penyesalanku gitu. Walaupun hanya satu waktu sholat maghrib, katakanlah sholat isya, itu nyesal banget. Ya aku manusia biasa. Ya Allah, aku manusia biasa, aku bilang gitu, aku bukan malaikat, aku belum sempurna. Jadi kadang kalau misalkan subuh tiduran, lupa gitu-gitu. Tapi kalau sama Mas Yofi itu selalu diingetin. Makanya aku nggak pernah pindah tempat tinggal, selalu sama dia. Karena dia punya ilmu agama dan punya iman yang kuat. Gitu, yang bisa mengarahkanku lebih baik. Gitu. Apa yang kamu akan lakukan sekarang gitu, sudah kamu sembuh, diberi kesempatan lagi, berkaitan sama mama kamu, apa yang mungkin sebelumnya kemarin masih belum sempat kamu lakukan lah untuk ibu? Ya, nah itu juga ya aku baru ingat. Jadi setelah sehat sembuh, aku langsung keinget Kak, harus ngeliat dia nangis setiap hari waktu aku sakit parah ya. Pengorbanan dia bener-bener hebat gitu. Bapakku juga gitu, walaupun aku nggak begitu dekat, lama pisah, tapi dia akhirnya membalas semua itu dengan berkorban waktu, gantiin popok, ya kan aku pakai pampers kan, aku buang air segala macem, ini itu segala macam di umur aku yang udah sekian kan. Jadi aku nangis gitu. Dan yang paling kebayang itu adalah ibuku, tiap hari dia nangis, tiap hari dia ngomong, aku sama siapa gitu-gitu. Nah akhirnya setelah sembuh, sehat, itu langsung. Aku memang nggak posting di story IG, posting cuma sekali. Jadi bulan Maret sampai Jakarta itu full 1 bulan itu aku keliling. Jogja 3 kali, Yogyakarta 4 kali 5 kali kalau nggak salah ya. Bolak-balik. Ngapain? Terus ke Bali sekali, terus ke Bandung, terus ke Bogor, ke Puncak. Aku mau nyenengin ibuku. Aku punya tabungan, terus dari konsultasi juga alhamdulillah segala macam, aku bilang ke ibuku, ke Jepang yuk, aku bilang gitu. Tujuanku bukan ini, kalau ke Jepang sih jujur udah bosen ya, harusnya aku mantan pramugara gitu kan, bukan sombong ya. Udah lupa aku ya, dia udah sering keluar. Iya kan gitu kan ya. Nah, aku cuma mau nyenengin ibuku. Ibuku bilang nggak usah lah jauh-jauh, aku pengen ke Jogja. Ya udah Jogja. Dia paling seneng ke Jogja. Aku juga seneng, jadi ke Jogja terus, Bandung, Bogor, Bali, Lombok, keliling aku segala macem. Akhirnya, tapi itu belum seberapa ya kan. Aku mau bales dia nangis kemarin itu loh. Jadi ketawa terus setiap hari. Gitu, aku ajak jalan-jalan, aku buat seneng segala macem. Tinggal di Jakarta semenjak aku sakit, terus di salah satu apartemen di Jakarta Selatan sama aku. Walaupun baru sewa, tapi kemarin tuh udah berusaha mau beli tuh, udah ketabung kan, mau beli, tapi ternyata Allah belum suruh dulu, belum dikasih sama Allah. Terus ibuku berubah pikiran kemarin pas habis Lebaran, kau ke Jakarta, udahlah nggak usah temenin ya, aku mau ke Lampung aja tempat saudara. Mungkin dia ngelihat aku udah sehat, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Aku juga berusaha untuk kelihatan sehat depan dia, jangan pikiran kan. Tapi apartemennya udah dibayar, ya kan? Uang sewa segala macem, sekian lama gitu. Ya udah, jadi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas gitu. Yang penting niatku, ibu bahagia gitu. Ibu ada ngomong apa nggak harapannya buat kamu juga selain kamu sehat? Ibuku nggak pernah bahas soal nikah, nggak pernah deh. Bapak biasanya, bapak yang nanya, yang suka jodohin, sama kakak yang cewek, jodohin perawat, jodohin tentara. Dek kok kan udah jadi tentara katanya, ini ada nih tentara di Lombok katanya gitu kan. Enggak, ntar ditembakin sama dia kan, digebukin. Sama poluan. Ini bidan nih, lumayan nih katanya gitu. Dokter juga. Ini temanku dosen katanya, masih gadis segala macam, banyak. Tapi kalau dari ibu nggak pernah tuh. Dia kayak dia terserah mau gimana, dia nggak pernah nanya, nggak pernah nyuruh kalau ibu. Cuman dia berharap apa yang aku harapkan di tahun ini atau tahun depan bisa masuk ke salah satu tim ini. Iya,
bisa tercapai. Oke. Kamu kenapa hubungan sama bapak kamu nggak deket? Kalau nggak salah kan sama Kak Ros sudah cerita ya dulu. Lupa ya. aku. Kan waktu di penghuni rumah terakhir itu loh. Yang waktu aku jadi finalis lupa kan. aku. Ya orang tua kan divorce. Umur berapa waktu itu? 6 tahun. Oh, oke. 6 tahun divorce. Berpisah. Beliau single. Sekian 30 tahun berarti ya. 30 tahun Bapak berlalu iya. Single. Ibuku juga single. Sekarang sama-sama single. Masih bertahan. 30 tahun berlalu sejak cerai. Jadi aku ikut ibu. Walaupun waktu kecil ikut nenek dari bapak. Terus diambil ibu. Jadi kalau dulu waktu sebelum deket kayak orang lain. Ya kan nggak pernah ketemu Kak Ros. Sama ibu? Sama bapak. Sama bapak, oke. Iya kan aku ikut ibu. Jadi waktu udah gede, udah mulai kuliah tuh, ketemu bapak tuh kayak orang lain, nggak pernah ngobrol, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah, ya layaknya bapak dan anak. Nah setelah sekarang aku udah makin dewasa, umur bertambah, beliau juga udah mulai lansia, mulai dekat, sangat dekat, makin erat malah. Aku juga ngerasain itu. Jadi pada saat Benar-benar kamu dekat. sakit itu bapak dan ibu dua-duanya jagain kamu? Iya, dua-duanya. Dan di situ kalau berharap untuk mereka nikah lagi kembali, iya. Dan aku juga udah ngomong, kenapa nggak balikan aja ya kan? 30 tahun berlalu loh, sudah. Dan bapak juga single ya kan? Ya sudahlah, aku serahin itu permasalahan di antara mereka, hati mereka segala macam gitu. Jadi kamu ya dekat, dan bahkan tadi yang kamu bilang ya, mengganti waktunya yang dulu terpisah sama kamu itu justru merawat kamu pada saat sakit. Betul, dia balas seperti itu. Dia walaupun mungkin menurut dia masih kurang gitu, tapi menurutku udah cukup kok. Dan aku nggak pernah dendam, nggak pernah, walaupun aku dibesarkan oleh ibu kan, aku nggak pernah dendam sama bapakku. Gimana pun itu orang tua, kandung, sedarah. Jadi aku juga punya saudara, keluarga besar dari sebelah bapak juga kan baik semua, deket semua. Jadi jangan sampai putus, berdosa gitu. Kamu nggak bisa nerawang tuh jodohnya bapak dan ibu kamu? Nggak bisa. Gumay, tentang ya kemampuanmu untuk apa ya, para psikolog ya, para psikolog ini. Setelah kamu melewati fase itu gitu, apa ya, cara kamu memandang keahlian kamu tuh apa? Berubah nggak? Setelah sembuh aku kemarin itu kayak dapat satu keahlian baru, kemampuan baru gitu, tapi belum berani. Jadi ada salah satu keluargaku kan juga ada yang disebut orang pinter dari keluarga. Beliau udah sepuh. Beliau juga ngomong katanya, Guma ini nanti kalau dia berhasil sembuh, hidup dari kritis ini, dia akan bisa nyembuhin orang. Gitu. Dia punya keahlian baru. Dan itu terjadi Kak Ros. Udah mulai sehat, di rumah aku ngomong, ada nggak orang sakit di kampung ini yang ngerasa apa patah tulang? Jadi lebih ke ini loh, kayak fisioterapi. Yang ada yang patah tulang, ada yang keseleo, yang badannya sakit segala macem. Coba aku mau obatin. Jadi pijat itu? Bisa kata bapakku kan. Kayaknya bisa gitu. Jadi nggak tahu wangsit dari mana muncul itu. Terus tiba-tiba aku inget, oh iya ya, katanya kan dulu kemarin sempat dibilangin begitu. Oleh pada tulang belulang dan ini ya, dan otot gitu ya. Kok cincin-cincin ini apa nih? Ini saingannya Bang Hotman. Hotman Paris. Kirain ada itunya, nggak ada ya. Iya, jadi kalau tapi kemampuan, jadi kamu rasa ada sesuatu yang bertambah gitu. Bertambah ya? Iya. Dan aku kan kalau udah ngerasain seperti itu, kemampuan bertambah, atau aku dapat penglihatan baru, ngerasa prediksi, ramalan atau apapun sebutannya itu, aku selalu ngadunya sama Allah. Gimana? Baik itu dalam sholat atau secara langsung, dalam hati aku selalu ngomong, ya Allah kalau misalkan memang ini harus terjadi. Kalau misalkan memang aku harus bantu dia, tolong kasih lihat apa yang bisa aku lihat tentang dia. Gitu. Biasanya kalau lagi fit tuh aku sebut tuh,
Ya Allah, aku bilang gitu. Si ini, si A, si B, begini, dia sakit begini. Kalau misalkan aku bisa bantu untuk melihat dia dan dia butuh bantuan, dia minta tolong, tolong kasih bantu aku, kasih lihat, kasih jalan. Tidak dapat tuh, gitu, kelihatan segala. Jadi kamu minta izin dulu. Minta izin dulu, iya. Kalaupun orang netizen bilang sana ngomongin dukun ya terserah. Mereka mau ngejudge seperti apa, gitu. Itu hak mereka, gitu. Tapi aku selalu ingat bahwa aku nggak pernah ngilmu, nggak pernah berguru, tidak pernah bertapa, tidak pernah mencoba untuk melanggar dari aturan-aturan yang sudah tertulis dalam Al-Quran, aturan-aturan Allah, hal-hal musyrik. Yaitu? Ya semedi, minta ilmu, nyari ilmu, ke gunung, ke sana ke sini, alhamdulillah enggak. Enggak ya? Ya alhamdulillah enggak. Walaupun pernah hampir mau belajar santet ya? Pernah, iya. Iya benar. Kapan itu? Itu sebelum sakit deh, sebelum sakit ya. Jadi kamu diselamatkan dengan cara diselamatkan, sakit ya? Iya, dan itu udah aku praktekin loh Kak Ros. Astagfirullahaladzim. Dulu. Itu gara-gara apa sih? Gara-gara kesel? Gara-gara kesel sama itu orang, kayaknya nyari masalah gitu loh. Ya. Ambil telur, ambil jarum ya kan, tulis nama gitu. Des gitu, pecahin. Belajar apa? Otodidak itu belajarnya juga? Iya, otodidak, pecahin. Terus pas dipecahin ya putih sama kuning gitu loh. Ya udah telur aja gitu. Telur aja gitu loh. Terus ngelihat ada titik ya, kayaknya warna merah. Darah bukannya, pas lihat oh bukan. Itu kayaknya memang ada item-item gitu kan. itu fakta. Itu kejadian nyata itu. Iya. Otodidak, belajar sendiri. Iya, duduk di meja, gelapin lampu, hidupin lampu kalau buat dipakai selebgram tuh lampu itu. Oh, lampu ring light. Iya, ring light. Cetek warna kuning, dus. Lampu udah gelap tuh. Oh ya, hidupin rokok, kopi hitam, taruh kopi rokoknya di sini. Telurnya ambil satu. Terus gitu. Jadi dalam hati kalau ini tulis nama dulu tadi ya. Astagfirullahaladzim. Ya ini kan waktu itu mungkin namanya manusia ya, hilaf. Kalau misalkan ini darah keluar atau hitam kena nih, pas pecahin terus putih sama kuning udah telur. Ceplok. Iya, alhamdulillah diselamatin, dilindungi sama Allah gitu. Tapi kamu tuh emang pas lagi emosian banget itu, wah emosinya tuh kelihatan kerasa banget gitu ya. Kenapa sih sampai emosi begitu tuh? Kenapa? Dan kalau sendiri saksi orang yang aku kan orangnya sangat temperamen. Iya. Temperamen sangat gitu. Tapi itu tuh kayak personal banget gitu. Buat kamu tuh kayak gitu. Apanya sih sebenarnya? Kalau aku tuh orangnya harus kalau misalkan kenal sama orang, ketemu orang, aku ngerasain hal yang berbeda di orang ini. Walaupun nggak begitu kenal, nggak begitu deket, tapi ada hal yang buruk di dia. Hal yang buruk. Biasanya aku menjaga jarak. Nah ini kan masalahnya ini orang, aku udah ngerasain ada yang nggak bener di dia, dalam dirinya. Orangnya nggak bagus, orangnya nggak baik. Tapi dianya nyari masalah. No, kamu merasa dia mancing-mancing. Iya, nggak merasa, tapi emang ada sosial media ya, ya kan? Gak usah kepancing, udah kan janjinya. Iya. Udah kan? Iya, udah ya. Ini harus diingetin temennya, dia gampang panas banget. Jangan gampang terpancing. Emosi. Nanti ditunggangi loh. Iya, betul. Ditunggangi sehingga kamu nanti ambil telur lagi deh tuh. Telur dadar. Masak telur dadar. Udah mendingan makan paha ayam aja lah. Nah ini ada komentar netizen ya. Ya tadi kan kamu bilang terserah orang mau ngomong apa gitu. Ada juga yang berpendapat gini. Nah ini yang dilakukan Hak Gumai komentar salah satunya tentang ketika kamu komentar tentang Cika ya. Ada videonya kamu bilang Cika hati-hati gitu-gitu kan. Ada yang bilang gini nih. Nah video ini adalah salah satu contoh sebuah teknik psikologi yang disebut dengan cold reading. Jadi bukan meramal ya guys, itu dibilang.
Dan jadi ini cold reading itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang seseorang yang belum dikenalnya. Istilah dingin di sini mengacu pada suatu situasi di mana pembaca itu tidak mengetahui informasi apapun mengenai orang yang sedang dibaca. Caranya adalah mengucapkan kalimat umum, lalu biarkan pendengar menafsirkan sendiri secara khusus. Teknik cold reading ini biasanya digunakan oleh penulis horoskop atau ramalan bintang, tukang ramal, dukun, tukang sulap, atau para ilusionis dan mentalis gitu. Jadi kemudian yang menyimpulkan bahwa oh ini cocok atau enggak itu adalah netizen gitu. Iya. Kalau dibilang seperti itu gimana? Mas Mbak yang cakep, yang cantik di luar sana, kalau di agamaku Islam di Al-Quran itu tertulis jelas bahwa makhluk astral itu ada, jin, bangsa jin itu ada. Tapi kita manusia tingkatannya lebih tinggi dari mereka. Lalu sihir dan penyihir itu ada di zaman Nabi, itu terjadi gitu. Kalau ditanya coba Gumai itu di ayat mana segala macam, aku bukan alim ulama dan aku agamaku belum kuat, ilmuku belum tinggi, belum sampai situ. Tapi aku mempelajari itu ada. Dan aku juga tanya ke guruku yang kebetulan beliau ini ustadz, Mas Yofi, dan dia bilang itu ada. Zaman Nabi itu terjadi sihir menyihir segala macam. Nah, termasuk juga anak indigo. Ada juga dibilang ada jin yang melekat di dalam tubuh manusia sehingga manusia tersebut bisa melihat, bisa meramal, bisa memprediksi. Dan aku dari dulu udah selalu Kak Ros udah bilang di berbagai media dan di diriku sendiri bahwa ya Allah, kalau misalkan memang ada bangsa jin yang melekat, yang ikut di dalam tubuhku dan ngasih informasi, membisikkan dan lain-lain, tolong dibuang gitu. Kalau itu jahat. Tapi kalau itu baik ya sudah nggak apa-apa. Kalau untuk nolong orang, tak tolong ya Allah gitu. Aku berusaha untuk di jalan yang baik gitu. Nah, mbak emas yang cantik, yang cakep, yang di luar sana, ya, aku juga membenarkan bahwa ilmu psikolog itu ada dan benar gitu. Di psikolog aku bukan jurusan psikolog, kebetulan aku pariwisata, ya, berbeda, perhotelan gitu. Tapi di psikolog aku yakin itu memang ada. Nah, cuman dari itu mungkin Mbak kali ya yang nulis komentar itu. Mas. Mas ya, Mas kembang-mbaan mungkin mulutnya ya kan. Silakan coba Mas praktekin yang cold reading ya. Praktekin sekarang. Praktekin. Kamu lihat artis yang belum pernah kamu kenal atau selebgram yang belum pernah kamu temui, kamu kenal, kamu lakukan cold reading, kamu baca seperti apa yang kamu bilang, disampaikan tadi yang komentar panjang lebar segala macam, terjadi nggak kira-kira? Gitu. Kalau misalkan nggak terjadi ya berarti paparanmu itu bisa dikatakan belum terbukti. Gitu. Tapi aku percaya ilmu psikolog itu memang ada. Ya, cold reading itu juga ada. Iya, cold reading makanya itu kan ada. ya beda-beda ya, tergantung Betul. kalimatnya seperti apa kan. Kadang-kadang kalau Gumai itu ngomongnya agak lebih jelas gitu, ya. Iya kan? Dia ya jelasnya kira-kira omongan dia tuh 80% lah jelasnya ya. Kalau ada beberapa orang kan yang masih ngawang-ngawang abu-abu gitu ya. Kamu berani banget gitu. Makanya banyak orang yang suka terkaget-kaget kan. Iya. Jadi selama kamu sakit nggak bisa baca apa tuh? Nggak bisa karena kan berubah harus. Begitu pas awal-awal sembuh, udah banyak klien tuh. Jernih nggak? Pas udah mulai kata dokter, besok udah bisa pulang ya. Wah, langsung aku buat story kan status. Artis inisial R. Artis inisial siapa lagi ya? Aku nguling sambil begini, besok pulang. Artis inisial C, aku bilang gitu. Nanti ada yang kecelakaan, nanti ada yang cerai, nanti ada yang sidang segala macam, bla 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 bla. Gitu. Aku baca juga. Itu udah sembuh tuh, langsung muncul tuh ya? Iya. Oke. Itu pagi kalau nggak salah, subuh malah. Pagi apa? Siangnya pulang ke rumah, udah boleh pulang. Wah, mulai tuh kenceng lagi, nulis lagi, posting lagi segala macam. Gitu. Ini sampai dia bisa sewa apartemen, udah mau beli liburan. Berarti kliennya banyak banget tuh ya. Alhamdulillah. Sehari berapa? Dan sekarang pun masih banyak yang ngantri, masih banyak yang WhatsApp tuh. Yang 20 juta balas nih. dong mengumai ini. Ada yang 200 juta, ada juga yang 200. Kalau ditanya aku kan manusia biasa, 20 juta diduluin. Oh. Iya kan? Betul. Iya, tuh. Oh iya, kamu kan juga sempat posting ya waktu itu, pernah juga ada yang reach out kamu ya, almarhumah Steffi waktu itu. Itu pada saat dia menghubungi kamu tuh, kamu dalam keadaan apa? Itu dia ngubungin tuh udah lama banget. Oh, lama itu banget. Sebelum kamu sehat. sakit? Masih sehat. Kamu belum sakit Belum juga? sakit, masih sehat. Terus?
Waktu itu, jadi seperti yang aku bilang tadi kan, aku kalau ngeliat orang tuh ini orang baik nih, aku membatasi. Ini orang baik nih, aku bisa cocok, bisa masuk, bisa langsung chemistry-nya dapet. Ini orang sama aku kayaknya nanti di depan kayak gini gitu. Jadi kehindar sendiri, kepental sendiri. Nah, beliau ini, almarhumah ini nge-DM. Terus saat itu yang aku ingat adalah aku ngeliat kehidupan di keluarganya dengan aircrew ya, aircrew. Sedangkan aku mantan aircrew. Cari tahu nih, coba lihat wajah suami, anak segala macam. Oh iya, suaminya aircrew. Aku juga aircrew kan, mantan aircrew. Siapa tahu kenal ya kan. Walaupun nggak kenal juga biasanya kan saling tanya, kenal nggak dulu angkatan ini segala macam. Tapi nggak tahu kenapa harus di hati dan pikiranku tuh kayak untuk menolak. Pokoknya enggak lah gitu, dibatasin. Iya, untuk membatasin ini gitu. Tapi dia udah ngechat tuh, ngechat. Terus sempet WhatsApp juga. Ada WhatsApp juga dia waktu itu. WhatsApp, DM, almarhumah ini segala macem. Tapi jujur kalau dari aku waktu itu kayak aku terbatasi. Gitu. Tapi aku kalau misalkan nggak dibatasi, terbatasi secara otomatis gitu. Langsung kalau jodoh gitu. Langsung ngeladenin segala macam. Tapi ini ngerasa kayak kamu nggak dapat chemistry-nya ya? Iya, nggak dapat chemistry-nya dan kayak mungkin bisa jadi wallahu alam Allah ya udahlah kamu dihindari dari permasalahan. Jangan dulu deh sama dia. Karena kamu akan menghadapi masalah yang lain. Iya, gitu. Kayak gitu loh harus. Dan aku juga ketika beliau dapat kabar beliau meninggal, aku langsung berpikir, oh berarti benar ya Allah mungkin menghindarkan aku dari masalah-masalah yang akan aku hadapin di depan. Contoh kayak aku berhadapan dengan dukun, ilmu hitam segala macam. Aku mau bilang bahwa kalian harus percaya gitu, ilmu hitam itu ada, sihir itu ada, dukun itu ada gitu. Jadi itu juga tertulis dalam Al-Quran di agama Islam. Jadi terus gimana dong ya? Ya itu perkuat ibadah, sholat, baca Al-Quran segala macam. Insya Allah nggak akan kena kok. Mental wasi. Insya Allah yakin tanam dalam hati bahwa Allah itu ada, Allah melindungi kita. Bukan takabur, bukan sombong. Kalau ada yang ngirim pasti mental, gitu kan. Nah, cuma banyak orang yang nggak percaya gitu dengan hal-hal tersebut. Jadi yang aku dihindari sama Allah tuh mungkin berhadapan dengan si dukun-dukun ini. Gitu. Karena kamu lagi nggak kuat tuh. Betul. Iya kan. Dan lagi nggak emosi. Kalau emosi kan nantang malah. Iya. Lagi tidak dalam kondisi yang pas untuk berhadapan. Tapi kamu pernah nggak dalam hidup kamu tuh dikirim-kirimin kayak gitu? Mungkin ada orang yang sebelum aku. Pernah Kak Ros, pernah. Pernah. Kalau almarhumah kan keluar pemberitaan kemarin ada paku di ronsen, segala macam bla bla bla, banyak yang terjadi. Kalau aku waktu itu di dalam badanku itu keluar kelabang. Kapan itu umur kapan? Ada 4 apa 5 gitu. Itu Pak, waktu jadi aircrew atau pas udah jadi di dunia hiburan? Udah dunia hiburan. Oh iya? Iya. Tiduran langsung apa kelabang, wallahu alam apakah memang aku juga berusaha untuk tidak negatif thinking. Apakah dia jalan masuk ya kan kita nggak tahu. Oh iya. Tapi rumah bersih kok ini kok segala macam. Tapi kan kita nggak tahu dia muncul, bisa aja kok sebersih rumah ya kan, dia bisa. Ya, apalagi musim hujan gitu. Tapi itu 5 loh. Oh, mereka janjian berlima masuk ke bajuku gitu kan. Terus akhirnya kamu apain? Akhirnya dia apain? Lompat teriak-teriak segala macam. Wah, langsung terus? gitu teriak-teriak. Sholat, ambil wudhu, sholat, bacain semua surat yang aku bisa segala macem, bla bla bla. Orang bilang ya elah Gumai prediksi ramal bisa segala macam. Ya aku bukan dukun, dia nggak bisa balas. Aku cuma bisa balas melalui ayat Al-Quran. Ya aku bisa balas dengan keyakinanku bahwa Allah akan tolong. Langsung aku lari, langsung mandi, jebur-jebur, ambil wudhu, sholat segala macam, bla bla bla. Karena aku berpikir ini kayaknya ada hal yang aneh nih, gitu, ganjil nih gitu. Langsung berdoa ya Allah lindungi segala macam dan lain-lain gitu. Udah, di situ udah nggak ada kelanjutannya. Iya, udah nggak ada kelanjutannya. Aku kan kadang kalau misalkan malam itu harus outdoor nih katakanlah, ntar ada yang begini, gitu, bangsa jin lah ya, gitu ya. Waktu itu pernah
aku lagi di depan laptop gini dengerin musik gitu, lagi ngonten lah gitu ya, ngedit video buat di feed, reel segala macam. Itu kejadiannya berapa tahun lalu. Ada jendela kamarku itu, terus di depan kamarku itu pohon jati besar banget gitu, ada pohon jati. Tiba-tiba dia begini, gitu dari jendela itu. Jadi di belakang ini laptop nih ya, dari laptop tuh di sini nih dia, aku di sini dia begini. Terus? Gini dia, gini. Terus? Kayak ciluk ba gitu. Terus kamu galak kan? Kamu marahin? Iya, kau aku teriak-teriak, aku bentak. Aku bentak, kayak ngebentak orang. Kau ngapain di sini? Aku bilang gitu. Nggak usah ganggu-ganggu, berani kau ganggu aku bilang gitu. Iya kan? Aku bentak-bentak lah, aku maki-maki malah. Iya, galak. Kusir. Nah, itu biasanya juga bisa dari kiriman orang juga bisa, kiriman dukun untuk gangguin. Iya, berhubung kita alhamdulillah ingat sama Allah, berusaha dekat sama Allah, ya insya Allah yang begitu-gitu takut. Iya, karena apalagi dia galak ya kan. Iya. Nah, kamu galaknya main kayak gitu-gitu aja lah, jangan. Sama bangsa jin ya. Baik, sekarang kita tanya-tanya bisik-bisik tetangga ya. Kan ini kasus yang lagi hits sekarang ini adalah kasus itulah. Masalah tambang timah. Tambang timah, 271 triliun. Iya, itu akan ada nama-nama lain yang terseret nggak sih? Banyak. Artis nggak? Artis dan pejabat. Artis dan pejabat. Pejabatnya masih menjabat nggak? Masih. Oh ya. Iya. Laki-laki. Inisial? Pejabat gampang ditebak kayaknya. Tapi laki-laki ya? Banyak laki-laki. Laki-laki. Ini masih menjabat Iya. tapi? Orangnya kulitnya kuning langsat, gempal, orangnya gempal, tingginya di kurang lebih 170, rambutnya belah samping cepak, orangnya kelihatan santai, nggak pernah tersenggol, nggak pernah berita buruk segala macam, tapi dia ikut ada dalam. Ikut. Dan ini maksudnya pejabat publik yang cukup sering muncul di media? Nggak terlalu sering sih, tapi ketika kalau disebut dia siapa, pasti oh si ini gitu. Gitu. Oke. Artis ada artis beneran atau artis-artisan? Artis beneran ada yang ikut-ikutan dalam kasus tersebut. Walaupun tidak terjun secara langsung sebenarnya gitu loh, tapi ya udah kena batunya juga gitu. Laki-laki ada R gitu, sangat terkenal. Ada A. Cewek cowok A? Cowok. Cowok juga A? Cowok juga. Sangat terkenal. A ini? Iya. R juga sangat terkenal? R juga sangat terkenal, R ini. Artisnya apa? Multitalenta, penyanyi? Kedua orang R dan A ini sama-sama multitalenta. Dia kedua-dua ini main film iya, nyanyi juga iya pernah, iklan juga banyak kedua-duanya. Kalau dikatakan MC, yang R lebih bisa bawa acara, yang A itu nggak pernah kayaknya. Punya bisnis juga? Punya bisnis juga, pengusaha juga. Dua-duanya? Iya, terkenal kaya juga, terkenal kaya. tajir. Oke. Iya. Terseret tuh sampai diproses nggak? Sampai diproses hukum nggak, selamat. Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh, oke. Selamat. Tapi kesebut aja? Kesebut atau terbukti? Kesebut. Atau kepanggil? Kesebut, kepanggil. Oh, kepanggil juga? Iya. Oh. Kepanggil. Nah, tapi selamat nih. Oh. Si Nggak R masih ada kelanjutan ya? Nggak ada kelanjutan. Okay. Cuman ada selebritis laki-laki yang ikutan juga, selain R sama A. A juga inisialnya. Dia aktor. Nah, ini yang nggak selamat nih nanti. Kenapa dia bisa nggak selamat? Kepanggil, kejeblos. Kejeblos. Ini kalau menurut aku sih dikorbankan. Oh. Tapi A ini terkenal juga nih, yang A yang kedua ini. Terkenal juga, tapi lebih terkenal si R sama si A. Hampir kesebut R. Ini aktor kalau ini. Iya, aktor. Gimana? Hampir kesebut apa? Iya, harus jaga Langsung lidah. minum deh. Aktor ya A yang berikut ini. Masih muda. Yang kejeblos ini. Ya, masih muda, bisa dibilang masih muda. Ikut-ikutannya ngapain sih dia? Ya kalau berusaha sama uang kan manusia
jarang ya. Seharusnya. Ikuti bisnisnya atau profesional dibayar? Profesional dibayar. Oh gitu. Iya. Jadi dikorbankan kan? Mm-mm. Kena jadinya. Mm-mm. Gitu. Yang dua ini, R dan A yang dua ini profesional dibayar atau ikut-ikutan? Bisnis iya, profesional iya. Oh, tapi selamat. Selamat. Kok bisa? Ada backup. Oh iya. Kan terus kemarin ada lagi itu yang rame itu yang digembor-gemborkan lah, ini ada selain 271 triliun ada yang 400 triliun apalah itu nggak tahu itu. Ada lagi nih nanti ada yang lagi akan tapi nggak tahu, nggak kebaca ya, ada kasus lagi yang gede yang akan ke artis. depan. Iya, ke depan ada lagi pejabat. Pejabat publik. Besar. Triliunan. Terkait juga dengan selebritis wanita nanti yang terseret dalam kasus tersebut. Rame juga sama kayak si Harvey. Lebih rame lagi malah. Lebih rame lagi. Iya. Karena selebriti wanita yang terseret ini hubungannya apa? Menikmati hasil atau? Menikmati hasil. Oh, menikmati hasil. Iya, nyanyi-nyanyi, menghibur segala macam terseret. Terseret. Iya, ada. tapi nggak sampai ke jeruji tuh enggak. Oh, terseret tadi minta keterangan aja. Betul. Gede ini, lebih gede dari 271 lebih triliun. Gede, lebih gede. Iya, pejabat publik. Pejabat publik. Ciri-ciri fisik. Putih orangnya. Putihnya putih Indonesia ya. Putih Indonesia berarti ya begini ya gitu ya. Ada ya elah itu mah putih. Iya. Putih Indonesia ya, agak berarti kuning ya. Ya kuning-kuning gitu. Rambutnya pendek cepak. Orangnya tinggi. Badannya gede. Badannya gede. Iya. Masih muda. Ya masih muda. Bisa dibilang masih muda karena masih fit kan, masih kerja segala macam. Masih kerja. Masih kerja. Harus ketebak ya? Siapa? Nggak tahu. Aku cuma gini doang kan biar seru. Kapan? Berapa bulan dari sekarang? Nggak kebayang. Tahun ini juga kira-kira. Kalau nggak meleset itu akhir tahun menuju awal tahun. Akhir tahun. Nggak, ini kamu ini benar-benar ada tuh kebayang gitu atau informasi orang dalam? Nggak ada informasi orang dalam. Nggak ada. Ya? Kalau kayak si kejadian Lili, Raffi Nagita, dibilangnya iyalah udah dikasih tahu lah. Kenal juga belum. Kenal juga. Memang sering syuting bareng, konten bareng sering, tapi nggak akrab gitu loh. Jadi nggak pernah yang berbagi informasi segala macem bla bla bla. Boleh tanya beliau gitu, nggak ada. Aku sama dia aja juga nggak pernah berbagi informasi. Betul. Iya. Iya katanya. Iya. Ada lagi mau tanyain, awas apa lagi? Oh ya, kalau si itu Harvey dan istrinya Sandra Dewinya sendiri gimana sih apakah kalau dia ke depannya, maksudnya dia kan seorang artis, sebenarnya kan track recordnya ya dia media darling, orangnya baik juga gitu ya. Ini dengan kasus yang menimpa dia ini sekarang jalan karirnya ke depan atau? Kalau aku melihat saat ini dia menerima mensupport suami dan lain-lain, tapi nanti ke depannya aku lihat berpisah. Antara S dan H tersebut akan berpisah. Keputusan ini nanti dari si S, gitu. Putusan S ya. Gitu. Tapi masih jauh, masih. Nanti. Tapi nanti rame beritanya. Kebuka lagi, ya kan, masa lalu berita yang sekarang nih yang kebuka lagi. Iya, dibahas lagi gitu. Jadi masih nggak tahu deh itu kapan ya. Iya. Oke. Siapa lagi sih yang mau kamu tanya nih? Siapa? Cika masih mau ditanya kan? Cika, nggak usah lah, udah kasihan. Iya. Lagi geleng-geleng deh. Jadi sih terakhir itu doang tuh. Kalau Mbak Firly mau nanya. Iya, kamu pernah nyebut apa sih? Ini presiden habis 2000 berapa ini? Sekarang tahun berapa sih? 2024, 2029. Iya. Akan demo. Udah kebayang nggak? Oh, demo besar. Oh iya. Ini masih jadi apa? Aku juga kan kebetulan kenal
dari para orang-orang terdekat dari Bapak Presiden yang terpilih. Saat ini Bapak Prabowo Subianto sama Mas Gibran Raka Buming Raka. Selamat juga untuk Bapak sama Mas, selamat. Aku juga udah sering sampein ke ajudan, saya sekretaris pribadi. Di situ ada Mas Rizky, ada Mas Rajiv, yang aku juga sering sharing ke mereka. Pertama, kemarin aku sempat bahkan dari 2 tahun lalu di Pilpres akan terjadi demo besar-besaran. Netizen mulai, namanya Pilpres, jangankan Pilpres, pemilihan kepala daerah aja pasti ada ricuh, cekcok, demo segala macam. Ini beda, bilang ini besar antar satu partai dan partai lain, satu kubu dan kubu lain. Dan itu terjadi kemarin 01, 02 gitu. Walaupun dari Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk jangan turun, jangan anarkis, jangan demo, nggak usah, tahan segala macam. Ya namanya pendukung kan manusia, orang beda-beda. Tapi kan relatif nggak besar-besar amat kemarin. Tapi menurutku kemarin terjadi itu kan kalau Pilpresnya Pak SBY, Pak Jokowi nggak seperti kemarin. Menurutku ya harus ya sampai ada yang ya kan lempar-lemparan batu segala macam. Itu udah kayak kembali ke zaman kayak waktu zaman Pak Harto gitu, Soeharto gitu. Nah ini nanti aku juga mau sampein ke beliau bahwa hati-hati, masih ada yang walaupun hampir ceplos ya. Jadi hati-hati, nanti ada yang memprovokatori untuk kembali berusaha melengsarkan Bapak Presiden. Hati-hati. Kalau aku enggak, aku pendukung sejati gitu. Dari hati aku 02 gitu. Takutnya nanti dibilang aku lagi ya kan? Enggak. Ini aku memperingatkan, hati-hati Pak. Tapi dengan nanti cara? Dengan cara ya dipersiapkan dari sekarang. Ya aku yakin itu nggak perlu aku kasih tahu, nggak perlu aku kasih saran segala macam. Pasukan udah siap pasti segala macam. Apalagi Bapak sekarang Tentara Nasional Indonesia kita kan semakin kuat sekarang dengan adanya keberadaan kesatuanku, komando komponen cadangan Komcat TNI. Aku kebetulan berada di situ juga sebagai angkatan udara. Sudah lulus, sudah pendidikan, sudah sah gitu. Berdoa juga. Dan kami juga sebagai masyarakat seluruhnya saya mengajak untuk berdoa supaya tidak terjadi keributan besar nanti di depan yang diprovokatori oleh satu orang kepala otak dari semua itu terjadi, laki-laki gempal, putih, orangnya tinggi, dan orang terdekat juga dari lingkungan Bapak Presiden. Iya. Oh gitu, malah dari lingkungan terdekat. Iya. Wallahualam, ini kan dari penglihatan terawanganku ya. Bukan aku mendengar desas-desus segala macam loh Pak Prabowo, bukan, enggak. Tapi ini dari penerawangan, bisa tepat, bisa meleset, gitu. Tapi kan yang diprediksi oleh Hart Gumai rata-rata tepat ya Kak Ros ya. Terjadi. Iya, jadi hati-hati gitu. Jadi justru di lingkungan di dalamnya terdekat ya. Terdekat. Yang kenal lah, terdekat kenal ya. Kenal. Jadi nggak diduga nih, bukan kan kadang-kadang kan ada yang berseberangan tuh kan kelihatan emang berseberangan. Ini tapi menurutku beliau udah bisa menduga. Oh gitu. Beliau udah bisa menduga, apalagi kalau beliau nonton ini sekarang, nanti di YouTube segala macam, beliau udah bisa meraba-raba menduga siapa sosok ini yang aku sebutkan ini. Kepentingannya apa dia? Dendam. Oh gitu. Iri. Tidak suka. Orangnya masih muda, tua banget? Nggak tua banget sih. Tapi udah tua lah. Udah tua, udah berumur tapi nggak tua banget. Masih aktif. Masih aktif? Iya. Ya udahlah ya. Penyakit hati, nggak terima. Padahal untungnya juga nggak ada.
rugi di dia juga nggak ada. Hah? Iya, Bapak Prabowo jadi presiden, keuntungan dia, menurutku Indonesia akan lebih baik. Jadinya ya kan, keuntungan dia dong. Kalau dia nggak mau, dia keluar kembali aja ke balik kemana? Keluarnya ke negara lain ya kan. Nah, atau kerugiannya dirugi, dia nggak ada rugi gitu loh. Jadi lebih baik ya udah gitu, terima aja, berdoa aja, semoga ini yang terbaik. Insya Allah nanti Indonesia lebih baik lagi. Amin. Di bawah tangan Bapak Prabowo. Baik. Oke. Gumay, apa yang besar yang terjadi di dunia hiburan di tahun 2024? Yang besar tuh berarti berkaitan dengan artis yang terkenal banget. Selebritis laki-laki inisial R dapat anak perempuan. Itu terbesar nih. Iya. Istrinya itu besar karena nama dia besar. Oh iya. Jadi beritanya besar. Yo, dapat anak perempuan ini beritanya besar. Besar. Raffi Ahmad. Wah? Ya Raffi Ahmad. Kan kabar baik. Iya, kabar baik. Ya, buat Raffi Ahmad, Nagita Slavina, ada Lili, nanti nambah ada lagi. Tadi juga di Rumpi udah dia ngomong. Itu rame. Iya. Ada lagi. Insya Allah kalau kabar baik. Betul. Ya. Mudah-mudahan. Iya. Kalau yang harus diwaspadai? Yang kabar buruknya dunia hiburan, ada selebritis laki-laki, perempuan, wallahualam semoga nggak terjadi kecelakaan maut di jalanan. Aktor yang perempuan ini multitalenta, lebih ke nyanyi. Perempuan atau laki? Laki-laki sama perempuan, ada dua artis. Oh oke. Dua berbeda ini. Iya. Kejadiannya berbeda. Kejadiannya berbeda. Dua ini. Itu rame. Terus terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh artis laki-laki sebagai pelakunya. Artis laki-laki melakukan pembunuhan, kasus pembunuhan. Rame beritanya. Wah, pecah itu, rame. Terkenal juga, bisa dibilang terkenal. Karena masalah uang, yang dibunuh perempuan. Semoga nggak terjadi. Dari sekarang berdoa semoga nggak terjadi. Iya, uang ya gitulah pokoknya. Kita tuh jangan terlalu emosional gitu ya. Kadang ada beberapa kejadian itu emang sebetulnya kelihatannya nggak enak, tapi menyelamatkan juga gitu ya. Seperti Gumay, dari yang coba-coba eksperimen sama telur, dia sakit, berarti kan diselamatkan ya dari dunia yang sesat gitu kan Gumay, benar ya. Mudah-mudahan kamu ke depannya makin sehat. Amin. Berkat yang kamu miliki atau kemampuan yang kamu miliki bisa semakin bermanfaat gitu. Amin. Kan bisa menolong orang dengan izin Allah tentu. Amin. Iya kan. Amin. Jangan emosi lagi. Iya, insya Allah. Marah. Walaupun agak sulit ya Kak Ros ya, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya mungkin atau dari makannya ya. Jangan terlalu banyak yang itu alkohol sama yang kolesterol. Belakangnya ol-ol. Tongkol, sayur kol, cendol. Gumay, terima kasih banyak ya kan. Sama-sama Kak Ros. Jadi jodoh aku kapan? Oke. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Banyak yang nanya loh Kak aku. Nanya apa? Nanya jodoh. Nanya jodoh Kak Ros sama siapa ya? Tahu nggak Gumay? Ya. Spill the tea. Oh banyak teman-teman gue. Oke then, let's spill the tea.